Bapak Ibu. Bukan hanya menulis di sini, tapi nanti selalu pihak asesor akan cross-check dari dokumen pendukung yang sudah Bapak Ibu tulis di LED-nya. Kemudian yang ketiga tentang strateginya, bagaimana pencapaian visi, misi, dan tujuannya. Ya. Jadi bagian ini menjelaskan secara komprehensif strategi pencapaiannya. Ya. Jadi harus diuraikan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. Jadi strateginya bagaimana? Itu disampaikan di sini. Ini contohnya ya Bapak Ibu, strategi pencapaian melibatkan pengaturan tata pamong, tata kelola, kerjasama, kemahasiswaan, lulusan, SDM, keuangan, semuanya dituliskan di sini. Selanjutnya juga ada monitoring dan evaluasi, semuanya dilakukan oleh fakultas secara berkala terhadap pelaksanaan strategi-strategi tersebut. Jadi semuanya ini Bapak Ibu tulis ya untuk mendapatkan skor tertinggi. Ini contohnya untuk bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, bagaimana strategi strategi pencapaiannya. Misalnya, melakukan restrukturisasi kurikulum yang mengacu pada perkembangan iptek dan kebutuhan stakeholder. Kemudian melakukan adaptasi proses pendidikan yang berpusat pada mahasiswa, ya, student center learning itu melalui pembelajaran berbasis penelitian. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi proses belajar mengajar, ini yang biasanya dilakukan setiap awal semester sebelum memulai perkuliahan. Itu nanti dokumennya juga harus ada ya Bapak Ibu. Kemudian meningkatkan pelayanan berupa bimbingan akademik dan konseling kepada mahasiswa. Saya yakin di sana juga ada ya, karena ini juga merupakan strategi yang perlu dilakukan untuk menunjang visi misi yang sudah disusun atau dirumuskan oleh pihak Universitas Quality. Kemudian mengembangkan program studi. Oh ini mungkin ya akan membuka pasca sarjana apa misalnya. Kemudian mengawal mutu penelitian. Kemudian integrasi kurikulum yang berbasis riset. Pembekalan penulisan proposal penelitian. Baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa. Kemudian mengawal perolehan hibah penelitian internal misalnya ada di Universitas Quality, jadi ini menunjukkan bahwa ada kontrol gitu ya, baik intern universitas maupun yang secara nasional dan internasional. Ini mendorong dosen untuk memperoleh paten dan haki. Hilirisasi penelitian dosen yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi nanti strategi-strategi ini Bapak Ibu tulis semua supaya bisa meningkatkan akreditasi, peringkat atau status akreditasinya. Ini contohnya strategi dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan. Jadi banyak cara itu tadi contohnya. Kemudian ini strategi tersebut diantaranya untuk sebagai turunan dari visi misi, tujuan, kemudian strategi fakultas apa misalnya, PS apa yang akan diakreditasi, ini memberikan penekanan pada sasaran yang lebih spesifik. Contohnya strateginya misalnya melibatkan mitra industri. Sekarang ini mitra industri ini perlu digandeng ya sebanyak-banyaknya ya, terutama kaitannya dengan kerjasama. Jadi ini melibatkan mitra industri dalam perumusan kurikulum sehingga dihasilkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi anak-anak nanti akan belajar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna atau user.
kemudian melaksanakan riset dan penelitian dasar hingga proses hilirisasi produk, melakukan analisis pasar sebelum melaksanakan riset, bekerja sama dengan mitra industri dalam pembuatan laboratorium. Jadi contohnya kalau di tempat saya misalnya ya kita bekerja dengan multi breeder Adirama itu dapat bantuan untuk membuat laboratorium lapang, yaitu close house, untuk jadi ada kandang tertutup gitu untuk memelihara ayam. Jadi sebetulnya industri-industri itu kan memiliki dana ya untuk mengembangkan seperti universitas. Jadi Bapak Ibu nanti harus rajin-rajin untuk mencari mitra industri ya supaya bisa digunakan untuk fasilitas penelitian, untuk fasilitas magang, untuk fasilitas praktikum bagi mahasiswa ya sebagai sarana dan prasarana penunjang keilmuan dan keahlian mahasiswa serta dosen. Kemudian bekerja sama dengan mitra dalam menciptakan produk inovatif, unggul, handal, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini karena saya dari peternakan itu kita misalnya membuat bakso, kemudian nugget, yogurt, kemudian susu kental manis. Jadi kita bekerja sama dengan mitra. Kalau contohnya di fakultas saya seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu nanti bisa mengimplementasikan sesuai dengan fakultas atau program studi masing-masing. Ini kemudian melibatkan mahasiswa, alumni, dan tenaga ahli untuk mengevaluasi capaian dari BS yang akan diakreditasi. Kemudian juga mensosialisasikan program unggulan. Misalnya Universitas Quality punya program unggulan apa ya untuk meningkatkan minat calon mahasiswa ya supaya calon mahasiswa itu mengetahui PS yang akan diakreditasi, kemudian fakultasnya dan universitasnya itu harus rajin-rajin melakukan sosialisasi program unggulannya. Bisa ke SMA, SMK, dan lain-lain, atau mengundang mereka, ya, misalnya dilakukan itu, contohnya menyelenggarakan lomba-lomba, ya, lomba olahraga, lomba kesenian, dan lain-lain, atau lomba penulisan karya ilmiah, sehingga nanti para mahasiswa dari berbagai penjuru akan datang untuk mengikuti lomba tersebut. Itu salah satu cara mereka diundang, kemudian kita melakukan sosialisasi, baik dengan menggunakan leaflet atau ketika mereka kita masukkan di dalam suatu ruang tertentu. Jadi seperti itu. Kemudian mendukung dosen dan tenaga pendidik untuk mengembangkan keilmuan dan keterampilan melalui kerjasama luar negeri. Jadi Universitas Quality juga sebaiknya banyak juga menggandeng, tidak usah yang terlalu jauh, misalnya di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Vietnam, karena mereka juga membutuhkan sebetulnya ya kerjasama seperti ini. Jadi sama-sama membutuhkan antara mereka dan kita, karena semuanya itu juga dibutuhkan bagi para institusi di luar negeri. Kemudian mendukung program kemahasiswaan yang dapat meningkatkan keahlian dan keterampilannya baik di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi program-program ini ya itu merupakan strategi yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan yang sudah dibuat oleh masing-masing institusi. Kemudian juga ini indikator kinerja utama. Unit pelaksana program studi memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang. Bagaimana contohnya menyusun LED-nya? Ya, ini ada contohnya. Jadi seperti ini. Contohnya mekanisme pembentukan ini, fakultas dan PS yang akan diakreditasi, mekanismenya bagaimana, misalnya tahapannya, pembentukan tim penyusun rancangan Renstra, kemudian analisa dan evaluasi Renstra fakultas, kemudian tentang pembuatan draft Renstra
untuk periode yang akan datang. Jadi ini semua Bapak Ibu sampaikan di LED kaitannya dengan indikator kinerja utamanya gitu. Yang berikutnya di sini strategi pencapaiannya. Di sini visinya fakultas disebutkan. Kemudian visi program studi yang akan diakreditasi juga disebutkan. Jadi visinya fakultas apa, kemudian visinya PS yang akan disebutkan apa. Jadi ini untuk poin C142. Jadi di situ itu formatnya sudah baku. Di sini visi, misi, tujuan dan strategi fakultas dan PS yang akan diakreditasi serta strategi pencapaiannya. Jadi nanti disebutkan visi fakultas, visi program studi, kemudian ini indikator kinerja utama untuk visi, misi, tujuan dan strategi fakultasnya apa? Misalnya di sini ada indikator kinerja utama, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian target capaiannya, misalnya kalau terserah nanti Bapak Ibu sesuai dengan di renstranya kan ada dimulai tahun berapa sampai tahun berapa, ini untuk periode 5 tahun. Yang ini kalau kesesuaian visi misi dengan visi universitas ya, visi misi fakultas dengan visi misi universitas dan visi keilmuan dari PS tentunya ini harusnya target capaiannya adalah 100% semua, mulai dari tahun pertama disahkannya Renstra untuk periode yang terakhir sampai dengan periode tahun terakhir. Kemudian kesesuaian misinya, tujuannya, strateginya antara fakultas dengan universitas, serta mendukung pengembangan PS yang akan diakreditasi juga semuanya 100%. Kemudian mekanisme penyusunan visi misi yang terstruktur, terencana, dan terdokumentasi. Semuanya memenuhi target 100%. Kemudian keterlibatan sivitas akademika, khususnya pemangku kepentingan dalam penyusunan visi misi, tujuan dan strategi, semuanya 100%. Kemudian ketersediaan perangkat untuk analisis dan penyusunan strategi pencapaian visi misi, semuanya 100%. Ketersediaan perangkat dan pelaksanaan monitoring, jadi harus ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi untuk mencapai ini semuanya 100%. Kemudian yang berikutnya ini adalah untuk sasaran ya, persentase lulusan tepat waktu. Ini target pencapaian visi misi. Jadi nanti Bapak Ibu tuliskan ya, persentase lulusan tepat waktu, misalnya ada S1, S2, ya, kalau baseline-nya ya, baseline-nya pada awal pada saat sebelum Renstra berikutnya itu diberlakukan, itu ditulis berapa, kemudian nanti tahun pertama sejak Renstra dijalankan berapa, ini harusnya meningkat ya, meskipun sedikit-sedikit ya. Kemudian juga IPK lulusannya dituliskan di sini, ya meningkat terus. Kemudian tentang persentase lulusan dengan waktu tunggu kerja kurang dari 4 bulan atau kurang dari 6 bulan gitu ya. Jadi ini juga dituliskan meningkat. Kemungkinan kalau ada pengembangan pasca juga dituliskan. Kemudian jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi. Ya, ini juga harus dituliskan. Targetnya tahun pertama berapa, kedua berapa, dan seterusnya. Kemudian jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Ya, ini juga harapannya meningkat. Kemudian jumlah produk ilmiah yang memperoleh haki. Ya, ini tulis semua. Kemudian jumlah karya ilmiah dosen, hasil pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di jurnal nasional. Tulis semua dengan semakin bertambah
dengan berjalannya waktu, semakin tahun semakin bertambah. Kemudian persentase capaian indikator kinerja kunci fakultas, departemen, dan prodi ya, nanti kalau ada itu harus dituliskan. Kemudian juga ini kalau ada ya jumlah GB, kalau tidak ada mungkin ya mungkin jumlah yang kepakatannya lektor kepala atau lektor, ini juga target pencapaiannya dituliskan semua di sini supaya tahu. Kemudian indikator kinerja tambahan. Indikator kinerja tambahan adalah indikator visi, misi, tujuan, dan strategi lain yang secara spesifik ditetapkan oleh unit pelaksana program studi yang dapat berupa indikator kinerja turunan dari butir-butir IKU atau indikator kinerja utama yang ada. Dan indikator ini harus sahih, bisa diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Ini contohnya untuk indikator kinerja tambahan. Jadi, ini contohnya selain memiliki IKU, fakultas ini juga memiliki IKT untuk pencapaian visi, misi, dan tujuan. Indikator kinerja tambahan terdiri dari indikator bidang pendidikan, penelitian, SDM yang diharapkan mampu untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan fakultas. Indikator kerja tambahan atau kinerja tambahan dibagi dalam 2 bagian, yaitu pencapaian yang telah diperoleh dari tahun sekian sampai sekian, dan target capaian ya di renstra yang baru. Ini memperlihatkan indikator kinerja tambahan untuk pencapaian ini. Berisi 5 bagian yang meliputi reputasi akademik, reputasi SDM, jumlah dosen tamu luar negeri, jumlah mahasiswa luar negeri, dan dosen tamu dalam negeri. Ini kebetulan mereka menyusun seperti ini karena ini disesuaikan dengan yang ada pada mereka. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan, akan menulis untuk indikator kinerja tambahannya berupa apa, ya. Seperti itu. Kemudian juga tentang evaluasi capaian, ya, evaluasi capaian VMTS. Di sini berisi deskripsi dan analisis keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian visi, misi, TS yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identitas akar masalah, faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat ketercapaian VMTS di UPPS. Jadi ini semua harus disampaikan. Ini contohnya. Ya, bagaimana mereka menyajikan evaluasi capaiannya. Ya, evaluasi capaian, visi, misi, tujuan, dan strategi. Ini contohnya untuk visi, misi universitas, pencapaiannya sudah tersosialisasi dengan baik ke seluruh dosen. Jadi memang yang namanya visi, misi itu harus disosialisasikan di semua fakultas, di semua dosen yang ada di semua fakultas. Kemudian ini tentang universitas secara berkala melakukan evaluasi terhadap visi misi yang ada dengan melibatkan seluruh sivitas akademika. Jadi nanti Bapak Ibu juga membuat seperti ini. Kemudian rencana operasional 5 tahunan dan program kerja tahunan universitas sudah tersosialisasi dengan baik ke seluruh sivitas akademika. Jadi Renstra maupun Renop semuanya disosialisasikan ke seluruh sivitas akademika.
Jadi nanti hasilnya juga ditampilkan di sini. Ini yang biru menunjukkan sangat tidak setuju. Jadi meskipun itu warga universitas kita ya, ada yang sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Nanti dari hasilnya ini dianalisis. Kemudian ini setiap tahun universitas melakukan sosialisasi mengenai program kerja dan capaian indikator kinerja. Jadi program kerjanya disampaikan, kemudian capaiannya juga disampaikan. Ini kita sudah mencapai sekian persen. Kalau misalnya masih rendah, kenapa? Tuh ya. Kemudian semua fakultas ataupun prodi ataupun laboratorium telah mempunyai roadmap pengembangan. Nah ini membuat roadmap pengembangan mulai dari laboratorium, PS, fakultas. Kemudian ini program kerja yang ada di fakultas, prodi, ataupun laboratorium sudah sejalan dengan rencana strategis universitas. Dari yang mengisi data, ini kan kita bisa online ya, jadi kita tinggal menyampaikan, nanti data itu akan terkumpul, kemudian dianalisa. Jadi tidak harus, karena sekarang ini masih masa COVID, semuanya tetap bisa berjalan yaitu secara online. Kemudian yaitu yang keenam, simpulan hasil evaluasi ketercapaian VMTS dan tindak lanjut. Berisi ringkasan dan pemosisian masalah, akar dan masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan UPPS dan PS yang diakreditasi. Contohnya bagaimana? Nah, ini simpulannya tentang pemosisian ya, simpulannya misalnya ini salah satu upaya untuk mencapai visi misi fakultas PS yang didirikan sebagai bentuk tanggung jawab moral ini terhadap pengembangan keilmuan dengan kebutuhan terhadap sarjana X yang terampil di dalam beragam bidang kimia, diantaranya pengembangan. Jadi nanti pemosisiannya ini contohnya kalau kebetulan PS ini yaitu ini pengembangan farmasetika, pangan, vaksin, dan bioetanol. Nanti tinggal menyesuaikan PS-nya Bapak Ibu. Di sisi lain PS ini akan turut serta dalam peningkatan SDM berkualitas dalam menjawab permasalahan terkini. Jadi nanti pemosisian ini ya untuk pengembangan apa itu disampaikan. Ini kata kuncinya ya, diantaranya apa itu yang dimaksud dengan pemosisian. Kemudian masalah dan akar masalah. Permasalahan yang menjadi kendala tercapainya visi misi dan PS ini adalah proses pelaksanaan turunan VMTS. Rancangan program yang telah dibuat perlu pengawasan dari berbagai pihak, baik dosen, tendik, mahasiswa, ataupun pihak eksternal. Beragam kerjasama dan program sudah dibangun dan dirancang untuk mewujudkan visi misi, namun keberlangsungan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Jadi ini mereka selama ini mengalami masalah yang seperti ini. Kemungkinan di PS Bapak Ibu permasalahannya bisa berbeda, nanti tinggal menyesuaikan. Kemudian ini adalah matriks penilaiannya. Jadi untuk indikator kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan, PS yang dikelolanya akan mendapatkan skor tertinggi atau 4 jika memenuhi 2 syarat ini, yaitu visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait, keunikan PS, serta didukung data implementasi yang konsisten. Jadi harus ada data yang akurat dan konsisten. Bukan hanya menulis di sini. Kemudian yang kedua, misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi PT, serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten. Jadi kalau kedua hal ini terpenuhi, maka akan mendapatkan skor 4. Akan
turun nilainya kalau misalnya yang nomor 1 ini tidak diikuti ya ini dengan adanya data dukung implementasi yang konsisten. Jadi seperti itu. Tapi kalau insya Allah kalau data dukung itu disiapkan ya bisa memenuhi skor tertinggi yaitu nilainya 4. Saya kira kalau data-data ini memungkinkan ya untuk dipersiapkan. Jadi apa yang ditulis itu harus didukung data dokumennya. Kalau mekanisme keterlibatan kepentingan dalam menyusun ini kalau ingin nilai 4 maka harus ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi yang terdokumentasi, serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal, yaitu dosen, mahasiswa, pendidik, dan eksternal, yaitu lulusan atau alumni, user atau pengguna lulusan, dan pakar, atau mitra, atau organisasi profesi, dan pemerintah. Kalau ada yang kurang, ini contohnya. Sampai lulusan ada, tapi nggak ada suara dari pakar, mitra, atau organisasi profesi pemerintah, jadinya nilainya turun. Jadi seperti itu. Jadi diupayakan ini semuanya bisa ikut andil di dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi UPBS. Mudah kok, ini tinggal menyebar angket ya, menyebar angket ke masing-masing. Harus yang penting ada alamatnya, kita mudah untuk mengirim. Kemudian kalau strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. Jadi kalau pengen skornya tertinggi yaitu 4, maka strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi serta ditindaklanjuti. Jadi pokoknya ikut aja manut seperti ini dan nanti dokumennya disiapkan, pasti akan dapat skor 4. Jadi itu kaitannya dengan visi, misi, tujuan, dan strategi. Ya. Kemudian sekarang untuk kriteria 2 yaitu tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Sama yang pertama yang akan dituliskan pada LED adalah tentang latar belakang. Jadi di sini itu mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PT terkait tata kelola, tata pamong, kerjasama yang mencakup sistem tata pamong, kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama. Untuk tata pamong ini merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana UPBS dan PS yang diakreditasi dikendalikan dan diarahkan untuk mencapai visinya. Itu tentang latar belakang. Yang selanjutnya, tata pamong harus juga mengimplementasikan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan UPBS dan PS yang diakreditasi. Dan pada bagian ini harus dideskripsikan perwujudan tata pamong yang baik, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, kerjasama di UPBS dan PS yang diakreditasi. Ini contohnya untuk menyusun latar belakang. Bapak Ibu nanti tinggal melihatnya, membacanya, kemudian menyusun sesuai dengan apa yang ada di PS Bapak Ibu. Gitu. Jadi nanti disebutkan tata pamong dan tata kelolanya di fakultas untuk PS yang
akan diakreditasi, ya, itu sebagai penjabaran fungsi dari kepemimpinan, misalnya dan seterusnya ini ya. Ini mengacu pada berbagai peraturan rektor dan lain-lain nanti disebutkan. Kemudian itu tentang latar belakang, kemudian yang kedua tentang kebijakan. Bagian ini berisi deskripsi dokumen formal kebijakan pengembangan tata kelola, tata pamong, legalitas organisasi dan tata kerja yang ditetapkan oleh PT, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, kerjasama yang diacu oleh UPPS. Ini contohnya. Jadi nanti peraturan-peraturan kebijakan-kebijakan itu Bapak Ibu tulis di sini ya, sesuai dengan urutannya. Yang paling tinggi adalah yang dari Kemendikbud, nanti yang terakhir yang PS. Kemudian strategi pencapaian standarnya bagaimana? Ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan PT terkait tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Ini juga harus diuraikan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. Ini contohnya, strategi pencapaian standar. Ya. Misalnya nih, dalam rangka menjaga kredibilitas pengelola PS, maka Kaprodi disyaratkan harus sudah bergelar S3 misalnya. Oh, misalnya ini kalau di sana nanti bisa menyesuaikan ya, harusnya syaratnya apa, misalnya kepangkatannya atau apa, nanti disampaikan. Kalau kemudian bagaimana cara pemilihannya, di sini contohnya. Calon Kaprodi dipilih oleh departemen, baik secara mufakat ataupun voting. Departemen memilih calon PS yang memiliki rekam jejak penelitian dan organisasi seperti berapa jumlah publikasi bereputasinya, hak indeksnya, pengalaman organisasi, kepangkatan, dan jenjang pendidikan. Jadi nanti Bapak Ibu sampaikan di sini ya, bagaimana cara pemilihan KPS itu standarnya apa untuk di sana. Kemudian untuk indikator kinerja utama untuk sistem tata pamong. Ya, di sini ketersediaan dokumen formal tata pamong dan tata kelola serta bukti yang sahih dari implementasinya harus ada. Ketersediaan dokumen formal, struktur organisasi dan tata kerja UPPS beserta tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan good government, yaitu mencakup 5 pilar, kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan. Kemudian ketersediaan dokumen formal dan bukti keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat UPPS yang meliputi perencanaan, organizing, staffing, leading, dan controlling. Ini semua harus ada. Ini contohnya. Nanti Bapak Ibu tinggal melihat di sini dan menyesuaikan apa yang dimiliki. Kemudian ini contohnya struktur organisasi fakultas. Saya yakin semua fakultas juga punya. Kemudian ini contohnya ya Bapak Ibu untuk struktur organisasi dan tata kelola untuk penyusunan kebijakan. Misalnya dekan, itu tugasnya apa saja, nanti dituliskan semua di sini. Kemudian koordinator program studi apa saja, dituliskan di sini. Kemudian tata pamong yang dilaksanakan di fakultas menegakkan prinsip kredibel, ini dibuktikan dengan PP nomor berapa, transparan, ya. Contohnya kebijakan prosedur pelayanan akademik dan sarana prasarana pendukung akademik dibuat dan disosialisasikan berupa poster, website, pengarahan setiap awal tahun ajaran. Ini menunjukkan transparansi.
Kemudian pembinaan mahasiswa dilakukan oleh semua organ di dalam universitas, fakultas, hingga tingkat PS sesuai dengan peraturan rektor tentang organisasi dan tata kelola. Ini nanti Bapak Ibu sampaikan semua. Nah, ini kalau memang ingin nilai terbaik, ya, 4 matriks penilaiannya untuk indikator kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi. Ini UPBS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi dengan tugas dan fungsinya serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien. Kemudian untuk perwujudan good government dan pemenuhan 5 pilar sistem tata pamong, ini kalau pengen nilai baik, ya ini 5 hal ini harus dipenuhi. Tuh. Indikator kinerja utama kepemimpinan. Jadi harus ada ketersediaan bukti tentang efektivitas kepemimpinan di UPBS dan BS yang diakreditasi, yang mencakup 3 aspek, yaitu kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik. Jadi contohnya kepemimpinan publik itu apa? Ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjamin kerjasama yang menjadikan PS menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang ilmunya. Ya, itu harus ada semua dokumennya. Ini nanti contoh menyusun kata-katanya, bagaimana komitmen pimpinan UPBS, ya. Jadi kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik dilaksanakan untuk mencapai ini, nanti diuraikan di sini. Kemudian ini komitmen pimpinan UPBS, kalau ingin dapat nilai harus terdapat bukti yang sahih bahwa pimpinan UPBS memiliki karakter kepemimpinan yang operasional, organisasi, dan publik. Kemudian kapabilitas pimpinan UPBS. Ini, kalau dia melaksanakan 6 fungsi ini, maka nilainya paling bagus dan mengantisipasi dan penyelesaian masalah pada situasi yang tidak terduga, melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi ini harus, pokoknya kita mengacu pada yang 4 ini, berusaha untuk memenuhi supaya skornya bagus. Untuk sistem penjaminan mutu lain. Untuk penjaminan mutu minimal mencakup keberadaan organ atau fungsi pelaksana penjaminan mutu internal yang berlaku pada UPBS, didukung dokumen formal pembentukannya. Kemudian juga keterlaksanaan penjaminan mutu PS sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan PT, manual mutunya, dokumen mutunya, dan ketersediaan bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. Lagi-lagi semuanya dokumennya harus lengkap. Untuk kerjasama, IKU kerjasama, mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama yang relevan dengan PS yang diakreditasi. Jadi UPBS memiliki bukti sahih terkait kerjasama yang ada serta memenuhi aspek. Yang pertama, memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung. Jadi bukan hanya MOU saja, tapi juga ada tindak lanjut, yaitu misalnya melakukan penelitian bersama, pengabdian bersama, atau menjadi dosen tamu misalnya, saling jadi inbound atau outbound. Kemudian memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra dan menjamin keberlanjutan kerjasama. Hasil analisis data. Jadi setelah ada datanya dianalisis baik jumlah, jenis, lingkup kerjasama yang relevan dan bermanfaat bagi PS yang diakreditasi. Ini contohnya kerjasama dalam hal pendidikan. Nanti Bapak Ibu
punya datanya berapa dengan misalnya PT tertentu atau institusi tertentu yang ini contohnya punyanya dia ini internasional yang biru. Jadi dia punya 3 kerjasama. Kemudian yang kuning ini kerjasama nasional. Ini tentang pendidikan, kemudian ini tentang penelitian, kemudian tentang pengabdian. Nanti Bapak Ibu susun semua di sini ya. Makanya harus itu kerjasama hanya jangan MOU saja, tapi ada tindak lanjutnya. Karena nanti kalau hanya MOU saja, apa yang akan bisa digambarkan di sini nggak ada ya, jadi MOU aja. Kemudian ini matriks penilaiannya untuk indikator mutu, manfaat, kepuasan, dan keberlanjutan kerjasama. Kalau nilainya 4, UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek ini, 3 aspeknya. Memberikan manfaat bagi PS, memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas program studi, memberikan kepuasan pada mitra. Jadi kalau 3 aspek ini terpenuhi dan ada buktinya, nilainya 4. Nilainya akan berkurang kalau unsur-unsur di sini juga berkurang. Ya. Kemudian ini indikator kinerja tambahan, adalah indikator kinerja tata kelola, tata pamong, dan kerjasama lain yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan PT untuk melampaui SNDikti. Ya, data indikator kinerja tambahan yang sahih harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Nanti contohnya bisa dibaca di sini. Indikator kinerja tambahan. Jadi indikator kinerja tambahan bisa meliputi pendidikan, penelitian, PM yang melampaui standar dikti. Ini contohnya yang PS ini miliki. Misalnya tentang reputasi akademik, teaching quality, tentang summer course. Jadi PS ini mengadakan summer course ya, jadi kursus gitu. Kemudian jumlah mata kuliah yang diampu oleh dosen tamu berapa gitu. Apakah ada? Karena ini juga merupakan nilai tambah kalau memang itu ada. Jadi diusahakan aja ada. Jadi mengundang dosen tamu sebagai mitra tadi ya, dalam hal kerjasama untuk diminta memberi kuliah tamu di program studi Bapak Ibu. Kemudian kaitannya dengan research quality, yaitu menyelenggarakan seminar internasional, kemudian perolehan hibah penelitian nasional, internasional, maupun lab terakreditasi internasional, ya misalnya ISO. Gitu. Setiap tahun harapannya meningkat. Reputasi SDM untuk kompetensi, yaitu dosen tamu outbound. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan materi di PS lain di luar UPT, di luar PT. Kemudian bisa melakukan joint supervisi baik dalam negeri maupun luar negeri, atau mereview jurnal. Jadi Bapak Ibu yang sudah sering menulis jurnal ini biasanya banyak tawaran untuk diminta jasanya untuk mereview jurnal tertentu, tentunya kaitannya adalah dengan yang bidangnya sama dengan kita. Kemudian inovasi. Jadi kalau ada tawaran mereview jurnal itu jangan ditolak, meskipun itu kita tidak dibayar ya Bapak Ibu. Enggak apa-apa, karena itu nanti akan membantu akreditasi dari PS kita. Ini kaitannya UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi ditetapkan PT. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan PS di tingkat baik internasional, nasional, maupun regional. Dan data indikator kinerja tambahan telah diukur. Ini baru nilainya 4. Kalau kurang ya sudah nilainya nanti jadi 3, 2, atau malah 1. Bagaimana tentang evaluasi capaian kinerjanya?
Jadi di sini berisi deskripsi capaian kinerja dan analisis keberhasilan atau ketidakberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar PT yang ditetapkan oleh PT. Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat dan seterusnya. Jadi ini contohnya evaluasi capaian kinerja. Nah, misalnya tentang identifikasi akar masalah harus disebutkan. Kemudian faktor keberhasilannya itu apa? Disebutkan. Faktor penghambatnya apa? Misalnya ini masalahnya dalam tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang menjadi kendala adalah pelaksanaan dan pengawasan program kerjasama dengan pihak eksternal. Untuk mengatasi hal tersebut, tata kelola perlu pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur. Nah, itu contohnya. Kemudian keberhasilan, faktor keberhasilannya apa? Yaitu dalam tata pamong dan seterusnya adalah terbentuk komunikasi yang baik untuk kerjasama jangka pendek, menengah maupun panjang. Kemudian ada MOU, PKS terus mengalami peningkatan. Faktor penghambatnya apa? Dalam hal tata pamong dan seterusnya adalah kurang cekatannya sivitas akademika dalam pelaksanaan dan pengawasan kerjasama yang telah dibuat. Jadi ini penghambatnya. Tindak lanjutnya apa? Salah satu langkah untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan berbenah di pihak sivitas, baik melalui reshuffle, jadi mungkin dipindah ya, mungkin kurang tepat peletakannya, atau penjelasan kembali hak dan kewajibannya. Sehingga tata pamong dan seterusnya dapat berjalan dengan baik. Jadi ini semua harus dibuat. Tuh. Indikator penilaian. Ini sama, hanya kaitannya ini dengan kerjasama dan seterusnya. Ini kalau ingin dapat nilai tinggi, analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun, dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. 2 aspek itu ini tadi. Capaian kinerja diukur dengan metode yang tepat dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Kemudian aspek kedua, analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan, faktor penghambat ketercapaian, dan deskripsi singkat tindak lanjut. Jadi kalau ada 2 poin ini, maka nilainya tinggi. Gitu. Penjaminan mutu. Ya, penjaminan mutu terkait tata pamong dan seterusnya mengikuti siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan. Ini contohnya untuk menyusun dokumen itu. Kemudian, bagaimana penjaminan mutu kerjasama? Ini misalnya, pelaksanaan mutu kerjasama dilakukan oleh PS dan mahasiswa untuk peningkatan kinerja Tridharma dan fasilitas pendukung PS. Kemudian juga dilakukan evaluasi, pengendalian, dan perbaikan. Ini semua harus disampaikan. Indikator penilaian. Untuk keterlaksanaan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek ini. Ada dokumen legal, ketersediaan dokumen mutu, terlaksananya siklus penjaminan mutu. Ini kalau di kami itu minimal 1 tahun sekali ada namanya siklus AIM ya, audit internal mutu. Kemudian ada bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. Jadi dari hasil AIM tadi dokumennya yang dari auditor itu harus punya kita arsipnya. Kemudian memiliki eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu. Jadi bisa Bapak Ibu dari PS nanti ke PS yang lain di luar PT. Jadi
melakukan benchmarking di perguruan tinggi yang lain, tentunya harus ada bukti ya, bukti yang sahih. Ini kalau ingin 4 ya, UPPS telah melaksanakan SBMI yang memenuhi 5 aspek. Ini tadi ya Bapak Ibu 5 aspek itu. Kemudian kepuasan pengguna. Isi deskripsi mengenai pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan yang mencakup ini penggunanya ya, mahasiswa, dosen, pendidik, lulusan, pengguna dan mitra terhadap pelayanan manajemen yang memenuhi aspek ini. Ada 6 aspek. Menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, dilaksanakan secara berkala, dianalisis dengan metode yang tepat, review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan, hasilnya dipublikasikan, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, dan hasil pengukuran kepuasan ditindaklanjuti. Jadi kalau ada masukan, maka harus ditindaklanjuti. Ini contohnya untuk kepuasan pengguna. Jadi misalnya Fakultas A yang dipimpin oleh Dekan A misalnya melakukan survei kepada dosen dan pendidik dalam rangka pengukuran kualitas tata pamong fakultas. Penilaian dilakukan melalui numbering dari 1 sampai 5. Ya, kemudian poin survei berkaitan dengan misalnya monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap semester di tingkat fakultas, program kerja yang ada, baik tingkat fakultas, PS maupun lab, itu sudah sejalan. Rencana operasional 5 tahunan, ya Renstra, maupun Renov, universitas sudah tersosialisasi. Kemudian setiap tahun universitas melakukan sosialisasi mengenai program kerja dan capaian indikator kerja. Tersedia buku panduan mengenai tugas atau kewajiban dosen wali. Tersedia buku panduan mengenai tugas atau kewajiban dosen. Jadi mungkin kalau masih ada yang belum lengkap bisa dilengkapi untuk mempersiapkan akreditasi yang akan diajukan. Ini contohnya dari hasil survei, bisa dibuat grafiknya, nanti kemudian dianalisa. Jadi ini gambar yang menunjukkan analisa kepuasan terhadap tata kelola. Ini matriks penilaiannya, kalau ingin nilai terbaik, maka UPPS melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 sampai dengan 6 tadi. Simpulannya ya berupa ringkasan dari pemusisian sama dengan yang untuk visi misi tadi, tapi ini kaitannya dengan tata pamong. Masalah, akar masalah, rencana perbaikan dan pengembangan itu dituliskan semua kaitannya dengan tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Ini adalah penyusunan LKPS untuk kerjasama. Jadi nanti Bapak Ibu menulis ini di tabel ini ya, tuliskan kerjasama Tridharma di unit pengelola program studi dalam 3 tahun terakhir dengan mengikuti format tabel 1 berikut. Jadi tinggal mencentang ini untuk pada kolom yang sesuai. Lembaga mitra namanya apa, tingkatnya internasional, nasional, atau lokal, kemudian judul kegiatannya apa, manfaat bagi PS yang terakreditasi apa, waktu dan durasinya kapan, kemudian bukti kerjasamanya berupa apa. Ya. Nah, ini contohnya. Kerjasama pendidikan, kan kerjasama ada pendidikan, ada pengabdian, ada untuk mahasiswa ini. Contohnya lembaga mitranya ini kebetulan namanya ini PT Karim. Ini dia tingkatnya internasional. Judul kegiatannya apa? Pengembangan bioetanol, kan dia kimia-kimia gitu ya. Kemudian manfaatnya bagi PS yang diakreditasi ini dosen, praktisi, atau industri, dan tempat magang mahasiswa. Waktu 3 tahun. Bukti kerjasama MOU
tahun berakhirnya kerjasama kapan. Ya. Ini selain MOU ini akan lebih baik lagi kalau ada ini. Kalau untuk kerjasama penelitian ini ada laporan penelitian, itu adalah bukti konkretnya. Kalau MOU ini masih kurang bagus. Nih laporan penelitian, jadi dia PS ini melakukan penelitian bersama PT ini. Kemudian ini masih lanjutan kerjasama, ya kerjasama penelitian maksudnya. Ini kerjasama pengabdian masyarakat. Contohnya ini Le Mans University Prancis internasional tingkatnya. Judul kegiatan kerjasama apa ini? Kemudian manfaatnya, diseminasi ilmu pengetahuan dan kepakaran. Kemudian waktunya kapan, tinggal menyesuaikan dengan yang sudah dilakukan. Kemudian ini matriks penilaiannya. Jadi kalau kerjasama, indikator kerjasama pendidikan penelitian PKM yang relevan dengan BS dan dikelola oleh BPS dalam 3 tahun terakhir, kalau nilainya RK lebih besar sama dengan 4, maka skornya 4. RK ini nanti rumusnya. Tinggal menghitung. Ini untuk kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah yang relevan dengan PS, dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Kalau nilainya lebih besar sama dengan A, maka B sama dengan 4, itu skornya 4. Nanti NI itu apa? Ini jumlah kerjasama tingkat internasional. NN apa? Jumlah kerjasama nasional. Jadi nanti ini ada rumusnya. Kalau di angka-angka itu dimasukkan, Bapak Ibu tidak usah menghitung, nanti akan kalau di asesor itu akan keluar sendiri nilainya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin, wah kalau ingin A ya harusnya banyak gitu ya yang dilakukan. Ini maksimal kalau nilainya 3, B sama dengan 2. Nanti dihitung dari rumus-rumus ini. Yang penting ini kegiatannya ada ya. Jadi itu Bapak Ibu. Lah ini ya yang paling Bapak Ibu tidak sukai, ada tugas menyusun LED kriteria 1, LED dan LKPS kriteria 2 untuk dipresentasikan Jumat 22 Oktober. Karena di situ editornya itu nanti adalah peserta salah satu memiliki dokumen yang maksudnya draft ya, draft dokumen akreditasi. Jadi makanya harus latihan ini. Kalau materinya ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa mengerti sehingga nanti kalau mau mencoret-coret, mau menyicil itu bisa dilakukan untuk persiapan akreditasi Bapak Ibu yang akan datang supaya hasilnya bagus. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan kriteria 1 dan kriteria 2. Ini saya stop share ya. Bagaimana? Sudah siap untuk diakreditasi? Kita mencicil ya, karena memang itu banyak sekali yang harus dilakukan, banyak sekali data yang harus dimasukkan. Jadi makanya kalau yang namanya persiapan akreditasi itu biasanya kita setengah tahun itu baru bisa bagus. Kalau hanya misalnya 10 hari seperti ini ya draftnya paling ya bisa membuat satu kriteria itu aja sudah bagus. Makanya nanti dibagi-bagi tugasnya, misalnya dosen A membuat yang kriteria 1. Untuk 1 PS kan ada beberapa dosen, kan minimal 1 PS itu ada 5 DTPS ya. Mungkin itu bisa dibagi-bagi supaya nanti bisa mewakili dari salah satu Bapak Ibu untuk mempresentasikan hasilnya, meskipun tidak lengkap, tidak apa-apa, tapi yang jelas ada wakilnya yang bisa mempresentasikan. Begitu ya Pak Moderator, Pak. Ya Bu. Ini. Baik Bu, terima kasih atas pemaparannya.
Untuk visi misi sama tata pamong dan lain-lain aja itu sudah luar biasa banyaknya. Makanya memang persiapan untuk akreditasi itu sangat panjang. Belum lagi menyiapkan dokumennya. Kalau mengetik aja mungkin memasukkan ke format itu bisa cepat, tapi dokumennya itu loh ya yang harus disiapkan kegiatan-kegiatannya. Ya, gitu. Baik Bu, terima kasih atas pemaparannya, sangat jelas saya rasa. Oke, Bapak Ibu semua, kita masuk sedikit ke sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi, dipersilakan. Ini Bapak, mana Ibu? absen? Pak Bukti tanya ini. Sebentar lagi kita bagikan, Bu. Ya, jadi itu tadi sudah saya sampaikan mulai teorinya, matriks penilaiannya, contohnya, tinggal nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan yang Bapak Ibu miliki, begitu. Ya, udah kan? Sulit. Semuanya sudah jelas, berarti sekarang waktunya sudah ngantuk ya. Time to sleep. Ya, Bapak Ibu Prodi, Ketua Prodi dan Bapak Ibu Dekan, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai pemaparan dari Prof. Nurul hari ini? Saya rasa pemaparan yang cukup panjang dan sangat jelas tadi. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu Dekan dan Kaprodi atau Bapak Ibu dosen? Nanti mungkin kalau sudah waktunya menyusun baru akan ketemu yang kurang jelas. Kalau ini kan masih masih meraba-raba ya, itu tentang misalnya kerjasama penelitian, kerjasama pengabdian. Sekarang ini Bapak Ibu harus ini menjalin kerjasama sebanyak-banyaknya ya. Untuk mengisi tadi form tadi kalau nggak ada kerjasama atau sedikit kan jadinya nilainya kecil ya. Baik kerjasama lokal, nasional, tingkat nasional maupun internasional. Baik dengan institusi pemerintah maupun dengan swasta, dengan BUMN, semuanya bisa dilakukan. Pak, saya ini izin mengisi daftar hadir dulu ya, supaya tidak lupa ya. Mungkin Bapak Ibu sambil ngantuk-ngantuk gitu nanti mau izin ya Pak ya. Iya Bu, boleh Bu. Mungkin saya sedikit aja Pak, bertanya sedikit. Sebentar ya Bapak, mohon maaf ini saya sebentar saja. Oke. Biar saya nggak lupa nanti saya dikiranya absen saya nanti. Maksudnya dikiranya ndak hadir. Universitas. Ini kok malah sulit ya. Mana. Menyusun LED kriteria 1 dan 2. Saran. Tugas. Monggo, kalau mau tanya, silahkan. Saya sudah mengisi daftar hadir. Silakan Pak Rektor. Ya, terima kasih Pak Daliani. Terima kasih juga kepada Ibu Nurul yang sudah memaparkan tadi.
Jadi memang dari pemaparan Ibu Nurul sebenarnya sudah sangat jelas, ditambah lagi memang kalau kita lihat dari matrik acuannya kan selalu kita udah jelas memang arahnya gimana mencapai yang skor 4. Dan di situ memang sudah sangat detail apa-apa aja yang harus dipenuhi untuk skor maksimal itu, khususnya kriteria 1, kriteria 2 ini. Tetapi yang jadi pertanyaan saya mungkin untuk sharing Pak Ibu Nurul, Iya. apa strategi atau kiat khusus yang Bapak Ibu mungkin alami sehingga target maksimal itu bisa tercapai? Misalnya dalam bentuk kerja timnya, dalam bentuk pemenuhannya, atau jangan-jangan ada sistem yang dibuat khusus untuk bisa memastikan ini menjadi sesuatu yang ringan, sehingga jangan sampai ketika nanti mau akreditasi baru dirancang, akhirnya kualitasnya dan dokumennya juga menjadi kesulitan. Ada nggak kiat-kiat khusus atau strategi khusus memenuhi tuntutan borang ini mungkin yang bisa dibagi tipsnya untuk kita? Mungkin itu yang saya mau tanyakan supaya target nilai 4 ini bisa dicapai, walaupun tantangan sekarang justru tambah lagi, bukan hanya matriks yang jadi patokan, ada juga syarat perlu. Syarat-syarat perlu ini pun termasuk tinggi kan, seberapa termasuk kualifikasi akademik. Kalau sudah baik sekali sampai ke unggul kan sudah dilihat SDM-nya bagaimana, kualifikasi akademiknya berapa persen yang doktor, jabatan akademiknya berapa persen yang pro, kan ini sudah makin tinggi. Tapi apa kiat-kiat khusus untuk mencapai tuntutan ini? Apalagi sekarang dikaitkan lagi dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Tentu visi misi yang disusun pun kalau bisa ada kaitannya ke sana sehingga tuntutan IKA itu juga bisa tercapai. Nah, ini yang perlu mohon juga bantu. Kira-kira ada nggak kiat-kiat khususnya ini biar lebih nyantai ngerjakannya tapi target maksimalnya itu capai, kira-kira seperti itu. Iya, terima kasih Pak Rektor. Jadi memang yang namanya akreditasi itu dokumennya harus lengkap, ya. Jadi kalau kita melakukan kegiatan saja, tetapi tidak rapi dokumennya, ya, nyimpannya amburadul, kadang-kadang tersimpan, kadang-kadang tidak, nanti menyulitkan kita sendiri ketika kita harus menyusun dokumen akreditasi. Jadi kalau di tempat kami itu ada bagian tendik itu yang khusus tentang ngurusi arsip, jadi pengarsipan. Jadi pengarsipan ini tugasnya yaitu misalnya hari ini tadi rapat apa, kemudian apa dokumen yang didapatkan ya kaitannya dengan penelitian atau dengan pengabdian atau dengan yang lainnya itu yang namanya dosen itu kalau mau melakukan pengajuan surat tugas ditulis mengajukan surat tugas untuk apa, kemudian dokumen pendukungnya itu dilampirkan dalam bentuk soft copy. Sehingga ketika berada di bagian tendik, yaitu di TU, nanti akan diarsipkan oleh bagian tendik yang mengurusi pengarsipan ini. Misalnya pada tanggal sekian, dosen ini mengajukan surat tugas ini, kemudian dokumen soft copy-nya ini dia simpan itu. Jadi seperti itu. Jadi untuk setiap poin kegiatan, setiap dosen punya arsip. Ini kaitannya dengan kegiatan yang ini penelitian, kemudian dan lain-lain. Kemudian juga kaitannya dengan dokumen ini untuk setiap SK ataupun peraturan-peraturan itu juga setiap kali baru terbit itu didokumentasikan, di-upload di websitenya fakultas ya. Jadi nanti akan tersimpan di sana yang berkewajiban yaitu tadi yang menyimpannya, yang mengatur untuk
menyimpan, diletakkan di mana supaya tidak bertumpuk-tumpuk. Hari ini ada peraturan rektor apa atau peraturan dekan apa atau dosen mengajukan surat apa, itu dimasukkan di arsip tadi. Jadi kita punya arsip di fakultas sehingga PS juga akan include di situ. Jadi ini untuk memudahkan supaya ketika dokumen itu dibutuhkan kita tinggal klik mau cari yang mana gitu. Jadi itu untuk pengarsipan. Kemudian betul memang untuk memenuhi syarat misalnya terakreditasi unggul ataupun baik sekali, memang ada syarat kepangkatan sekian persen kan gitu minimal ya, bahwa skornya misalnya harus 3,5 dan itu kalau supaya tercapai harus mencapai sekian persen. Kalau yang tentang ini, tentang misalnya yang bergelar doktor atau yang memiliki ijazah S3 kan minimal sekian gitu ya. Kalau itu ya memang nggak ada cara lain kecuali harus sekolah ya, harus sekolah memang. Kemudian untuk kepangkatan misalnya yang memenuhi GB, lektor kepala dan lektor misalnya harus sekian persen, tentunya semuanya harus ini dimulai dari diri sendiri. Itu tadi memiliki kesadaran yang penuh untuk melakukan aktivitas yang menunjang tridharma. Masing-masing dosen harus rajin untuk membuat proposal penelitian, kemudian nanti dengan melibatkan mahasiswa ya. Jadi kalau penelitian selain timnya itu terdiri atas teman dosen yang lain, juga melibatkan mahasiswa karena untuk akreditasi yang sekarang ini yang 9 kriteria ini nanti bukan hanya kinerja dosen yang akan dinilai, tapi mahasiswa juga. Jadi berapa mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen, dalam publikasi ilmiah, dalam pengabdian, itu semua nanti dibutuhkan untuk pengurusan akreditasi. Makanya setiap dosen harus memiliki kesadaran masing-masing untuk aktif melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, mengikuti seminar-seminar atau webinar-webinar sebagai penunjang, kemudian mengarsipkannya, ya, mengarsipkannya dokumen-dokumen yang sudah dimiliki tadi, ya. Untuk kerjasama juga begitu, kita melakukan kerjasama misalnya kalau kami dari Fakultas Peternakan itu ada kerjasama misalnya dengan Balai Embrio Ternak Cipelang, kemudian dengan Balai Inseminasi Buatan, kemudian dengan perusahaan pakan ternak, perusahaan perunggasan, perusahaan hasil ternak misalnya dengan Nestle dan lain-lain. Jadi kerjasama-kerjasama seperti itu nanti kita bukan hanya membuat MOU-nya saja, tetapi mahasiswa kita kirim juga untuk magang di sana. Demikian juga dosen-dosen muda kita kirim ke sana sehingga akan memiliki keterampilan yang lebih di lapang. Kaitannya dengan perusahaan juga bisa mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa, kaitannya dengan nanti kalau sudah lulus, kalau mau bekerja di perusahaan X misalnya. Kemudian kita juga melakukan kerjasama penelitian bersama. Ya, seperti ini kami melakukan kerjasama penelitian bersama Nestle sebagai perusahaan penghasil susu dan lain-lainnya itu. Jadi kita penelitian bersama di sana di daerah yang memiliki banyak sapi perahnya. Jadi pihak Nestle juga bersama-sama dengan kita memberikan materi kepada peternak, bagaimana misalnya pemerahan yang higienis dan lain-lain. Jadi nanti hasil penelitian itu kan akan ada laporannya. Itu berarti penelitian bersama dokumennya selain MOU ada laporan penelitian. Demikian juga seperti ketika saya melakukan penelitian bersama mahasiswa kemudian misalnya penelitiannya di Balai Inseminasi Buatan Lembang, kita hasil penelitiannya itu ditulis bersama dosen, mahasiswa, dan dari mitra tadi ya, dari institusi lain yang
sudah kita ajak kerjasama, dipublikasikan. Kemudian dari pihak mitra atau PT ataupun apa itu kita undang ke fakultas kita, ke PS kita untuk memberi materi kuliah. Nah, itu memberi materi kuliah sesuai dengan yang ada di perusahaan tersebut. Misalnya apa di bidang, misalnya di perunggasan ya nanti kuliah tamu tentang perunggasan. Misalnya embrio transfer, nanti kuliah tamu tentang embrio transfer. Demikian juga untuk mata kuliah khusus nanti kita juga menggandeng ya. Kalau kita kebetulan ada kerjasama dengan universitas di Malaysia sana, jadi yang bidang ilmunya sama, sehingga Bapak itu kita undang untuk memberi materi, misalnya materi ke-1 sampai ke-3, nanti diberi kesempatan mitra kita dari luar negeri itu untuk memberi kuliah, kemudian juga kita ajak untuk penelitian, untuk pengabdian. Jadi yang namanya kerjasama itu selain juga memberikan nilai tambah bagi mitra, juga nilai tambah bagi dosen, bagi mahasiswa, bagi program studi, bagi fakultas, bagi universitas. Jadi seperti itu yang selama ini kita lakukan. Kemudian untuk penelitian misalnya ya, penelitian kita tidak hanya mengharapkan dana dari pemerintah yang bersifat nasional ataupun kerjasama dengan internasional, juga ada dana dari universitas. Seperti kalau kami yang kebetulan guru besar, itu setiap tahun kita per orang mendapatkan dana 100 juta, jadi per guru besar, untuk melakukan penelitian. Untuk guru besar seperti ini kita tidak diseleksi proposalnya, tapi yang penting nanti luarannya itu harus terwujud. Luarannya adalah publikasi di jurnal internasional bereputasi, ya. Kemudian juga membuat buku ajar ataupun buku referensi. Jadi dari hasil penelitian itu harapannya selain bisa publikasi, juga bisa terbit buku ajar atau buku referensinya, juga berkewajiban ini merekrut mahasiswa pasca sarjana, baik S2 maupun S3 untuk yang guru besar itu, sehingga mahasiswa itu kita bantu baik itu UKT-nya maupun dana penelitiannya. Jadi nanti yang namanya hasil penelitian yang akan dipublikasi itu selain nama tim peneliti, yaitu promotor, kopromotor, dan mahasiswa, itu semuanya akan ikut di sana. Jadi nanti kita sama-sama akan mendapatkan poin, baik dosen maupun mahasiswanya. Jadi seperti itu. Ini untuk supaya bisa ini tadi meningkatkan poin-poin yang memungkinkan bagi kita untuk melakukan. Jadi universitas menyediakan dana untuk penelitian, kemudian bagi dosen muda ya, dosen muda. Jadi kalau kami itu kalau hibah itu dari universitas ada hibah guru besar, hibah doktor lektor kepala, kemudian kalau yang namanya yang hanya S2, maksudnya yang belum doktor, ya itu termasuk peneliti muda itu didanai juga untuk penelitian dari universitas. Memang dananya kecil ya, dananya kecil, tapi yang penting mereka itu beraktivitas untuk penelitian, karena tidak mungkin bahwa semua dosen kita akan bisa mendapatkan dana dari pemerintah yang tingkatnya nasional ya, karena kan saingannya banyak. Jadi makanya universitas memberikan dana meskipun itu tidak besar bagi semua ini, jadi semua mulai dari dosen muda, maksudnya yang belum doktor, kemudian yang doktor lektor kepala, yang guru besar, itu semuanya diupayakan untuk bisa melakukan penelitian dengan dana dari universitas. Kemudian nanti kalau masih ada yang belum ikut ya, ini di fakultas ada yang namanya dana untuk riset group ya.
riset group. Misalnya kalau di fakultas saya ada riset group sapi potong, ada riset group sapi perah, ada riset group misalnya unggas. Jadi mereka ini nanti akan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat dana yang relatif kecil nilainya dari fakultas. Jadi semuanya akan ada kegiatan, baik itu pengabdian masyarakat, kemudian penelitian, juga publikasi. Jadi semua nama-nama ini pokoknya harus ada kegiatan seperti itu. Jadi mulai dari dana yang besar dari universitas sampai yang kecil di fakultas itu harus dimanfaatkan. Jadi memang kecil-kecil tapi yang penting semuanya berkegiatan sehingga nanti yang namanya BKD ataupun apa itu tidak akan ada kendala karena semuanya namanya pasti ada kegiatan yang namanya pengabdian masyarakat, penelitian, publikasi. Jadi kalau misalnya ya, kalau penelitian kan itu tim dosennya, misalnya timnya 5. Saya misalnya sebagai ketua, nanti 4 anggotanya adalah teman-teman saya. Teman saya yang lainnya ya, teman yang 4 tadi, dia nanti akan menjadi ketua, saya akan menjadi anggotanya dia. Demikian juga yang ketiga nanti. Jadi akan banyak kegiatan atau judul-judul penelitian, judul pengabdian yang kami lakukan. Karena kita tim itu berusaha merekrut banyak teman dan banyak mahasiswa, nanti kita saling menjadi ketua, yang lainnya anggota misalnya. Kalau saya punya saya ketua, nanti saya di tempat yang lain, di tempat teman saya yang lain itu adalah anggota. Karena untuk dana yang di fakultas itu tidak ada batasan jumlah anggota peneliti. Jadi kita mau anggotanya berapa, nggak masalah. Demikian juga untuk pengabdian. Ini adalah strategi kita supaya kita punya atau kaya kegiatan. Sehingga misalnya setiap tahun pengabdian kita banyak yang kita ketik di CV itu. Karena memang tadi misalnya di fakultas dia mendanai untuk misalnya untuk 10 kegiatan. Tapi kan setiap kegiatan tadi satu tim misalnya ada minimal 5 orang, yang lainnya saya misalnya saya punya sebagai ketua 1, nanti tapi sebagai anggota kan beberapa. Jadi seperti itu. Jadi supaya kita banyak, kemudian aktivitas kita banyak dan melibatkan mahasiswa. Kemudian setiap kali mau mengajukan surat tugas, semuanya itu diarsipkan. Surat tugas tidak akan dibuatkan kalau dokumen yang akan diajukan untuk mengajukan surat tugas tidak lengkap. Jadi kita mengajukan surat tugas harus menyertakan soft copy keluaran yang kita hasilkan. Misalnya kalau saya mengajukan surat tugas telah melakukan akreditasi, telah melakukan publikasi di jurnal ini, maka saya harus menyertakan soft copy jurnal tersebut yang dilengkapi, kan sudah ada lengkap itu jurnalnya, namanya apa, volumenya berapa, tahun berapa, halaman berapa. Itu semua soft copy-nya harus kami kumpulkan untuk bisa mendapatkan surat tugas di tingkat fakultas. Demikian juga untuk misalnya penunjang, maka sertifikat itu harus saya scan untuk mengajukan bahwa saya telah mengikuti misalnya webinar ini, penyelenggara ini tanggalnya sekian. Jadi dengan soft copy yang kita ajukan bersama-sama pengajuan surat tugas oleh pihak yang ngurusi arsip itu disimpan ya. Misalnya untuk dosen ini, dosen misalnya saya, pengabdiannya itu dokumennya apa saja, penelitiannya apa saja, kemudian untuk penunjangnya apa saja. Jadi ada arsipnya di tingkat fakultas. Karena setiap mengajukan surat tugas nggak akan dikeluarkan kalau kita hanya mengajukan misalnya mohon dibuatkan surat tugas atas kegiatan saya ini, itu tidak akan diturunkan, tidak akan dibuatkan kalau saya tidak melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk soft copy untuk menyertai pengajuan surat tugas tadi. Begitu Bapak Rektor yang selama ini kami lakukan untuk antisipasi agar kegiatan kita
yang akan kita tuliskan itu banyak, juga dokumennya tidak sulit ketika kita butuhkan. Itu. Terima kasih, Prof. Cukup jelas. Iya. Tinggal Demikian juga menjalankannya. iya. Iya, misalnya mahasiswa saya ya, misalnya mahasiswa bimbingan saya. Ini semua yang saya bimbing skripsinya itu dipublikasikan di jurnal, baik nasional maupun internasional. Kalau memang itu hasil penelitian dari satu mahasiswa bimbingan saya, maka mahasiswa saya sebagai first author, saya sebagai corresponding author. Maksudnya penulis korespondensi. Tapi kalau seandainya ini dari dua mahasiswa saya yang saya rangkum hasil penelitiannya, karena ketika mendesain mau melakukan proposal juga itu idenya dari saya. Misalnya saya mau merekrut 10 mahasiswa untuk penelitian. Untuk setiap dua mahasiswa, ini saya misalnya saya akan membuat nanti satu artikel. Jadi kalau seperti itu, maka dua skripsi dijadikan satu artikel. Nanti saya sebagai first author-nya, mahasiswa sebagai anggotanya. Tapi kalau hanya dari satu, yaitu dari satu mahasiswa, maka first author-nya adalah mahasiswa, saya corresponding author-nya. Makanya kita publikasinya bisa banyak. Karena hasil penelitian mahasiswa tidak kita diamkan sebagai kertas-kertas yang menumpuk di library, di perpustakaan. Jadi itu kalau kita tidak mempublikasikan, bisa jadi akan dipublikasikan oleh orang lain. Kan sayang. Mahasiswa kita sudah butuh tenaga, waktu, biaya. Bisa jadi data yang diteliti oleh mahasiswa kita, orang lain atau mahasiswa perguruan tinggi lain akan melakukan sekitar hal yang sama yang mereka bisa saja berpeluang mempublikasikan duluan, kan gitu. Jadi kita rugi kalau nggak segera mempublikasikan. Makanya setiap mahasiswa yang saya bimbing nanti ini akan saya publikasikan gitu. Saya bilang begitu. Bisa kalian yang menjadi first author-nya, tapi kalau rangkuman dari hasil penelitian kalian, nanti kan ada analisa yang berbeda dari yang mereka tulis di skripsinya, maka nanti saya first author-nya, tapi mahasiswa tetap menjadi anggota di dalam tim yang ditulis di publikasi itu. Gitu. Demikian juga hasil penelitian mahasiswa yang kita bimbing, juga kita bisa gunakan untuk pengabdian masyarakat, ya, pengabdian masyarakat. Kemudian juga bisa dimintakan haki, diajukan paten. Kalau di tempat kami peternakan kan mudah, misalnya pembuatan bakso dengan suplemen sayur apa gitu kan, itu memungkinkan ditambah mau sayur wortel atau sayur apa, atau misalnya dagingnya kombinasi antara daging ayam atau dengan apa, sedikit berbeda aja kan sudah bisa dipatenkan, pokoknya tidak ada yang sama. Jadi seperti itu, supaya yang kita lakukan itu manfaatnya lebih besar, ya. Kalau dipublikasi kita dapat KUM, kemudian bisa meningkatkan akreditasi karena mahasiswa terlibat, kita ada namanya. Kemudian juga ini pengetahuannya bisa dibaca orang lain, bisa digunakan sebagai untuk sitasi tugas akhir mereka untuk dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Begitu Bapak Rektor. Ya. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Biasa. Ya. Jadi mungkin selama ini ada hasil skripsi mahasiswa yang belum dipublikasikan, itu bisa banyak. Ya, banyak ya. Betul. Iya. Kadang-kadang harus atur strategi waktu penulisannya kan. Betul, iya. Sama. Demikian juga ini untuk mengatur supaya kita tetap bisa produktif meskipun sibuk, dibuat tim itu. Tim misalnya yang sudah
misalnya dosen muda yang sudah pengalaman publikasi misalnya, nggak tahu itu mau di jurnal internasional atau jurnal nasional terindeks SINTA ataupun apa, itu kita kelompokkan dalam satu tim, ya. Nanti kita tinggal setor, ini datanya tolong buatkan, tolong terbitkan, gitu. Jadi ada tim tersendiri yang memang sudah ahlinya, baik ahli dalam buat paten, ahli dalam buat artikel internasional maupun artikel nasional. Jadi misalnya untuk paten, kita di universitas itu ada banyak drafter ya. Jadi yang pekerjaannya membuat draft paten. Ya fakultas ada. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah menjadi drafter ini kan sudah terbiasa. Bagaimana kalau membuat paten ya sudah seperti itu. Jadi tidak semuanya akan memikirkan bagaimana buat paten dosen itu. Tapi serahkan saja. Ini loh hasil penelitiannya, buatkan paten nanti. Jadi ada tim tersendiri khusus buat paten, khusus publikasi internasional bereputasi. Tapi memang ya kita harus mengerti ya, kan untuk itu butuh tenaga yang lebih, butuh waktu yang lebih. Kita ya biasanya misalnya kita kasih berapa gitu. Jadi ada tarifnya gitu. Memang seperti itu supaya semuanya jalan, karena kalau yang struktural yang repot tapi itu sebetulnya punya peluang untuk publikasi karena punya data, karena bimbing mahasiswa. Nah, itu kan akan terhenti kalau tidak meminta bantuan para pakar-pakar di bidangnya ini. Gitu. Jadi buat tim untuk paten, buat tim untuk publikasi internasional. Jadi yang sudah pengalaman itu direkrut untuk dibentuk timnya. Ini diberi tugas khusus untuk membantu dosen-dosen yang lain supaya luaran-luaran dari kinerjanya itu segera bisa terwujud tanpa harus aduh aku nggak sempat, aduh aku capek gitu. Kita serahkan aja pada ahlinya gitu. Jadi seperti itu. Saya juga minta tolong karena memang ada timnya itu. Jadi strateginya salah satunya supaya yang namanya publikasi, yang namanya paten itu tetap bisa dihasilkan di waktu-waktu sibuk kita, maka kita bisa dibantu oleh tim-tim tersebut gitu. Seperti. Ya, betul Prof, luar biasa. Ya. Kemudian juga ada insentif bagi kami ya. Kalau ini mungkin ya salah satu yang memotivasi kami sehingga meskipun kadang-kadang kalau tidak dimotivasi dengan insentif gitu kan males aku, pokoknya BKD sudah cukup ya sudah. Tapi ada insentif bagi kami, misalnya nanti kalau patennya itu granted gitu ya, granted, maka satu paten itu kita akan dapat reward 10 juta gitu. Demikian juga kalau jurnal internasional bereputasi, kalau Q3 dan Q4 itu dapat reward antara 10 sampai 15 juta. Tapi kalau Q1 sampai Q2, maka rewardnya itu antara 25 sampai 30 juta. Jadi kita berupaya bagaimana supaya bisa publish kan gitu. Kalau mungkin kalau nggak ada reward ya itu tadi, pokoknya saya BKD sudah cukup ya sudah berhenti. Tapi karena ada iming-imingnya itu, jadi kita berupaya supaya bisa mendapatkan itu. Jadi universitas diuntungkan, kemudian person-person dosen juga diuntungkan. Tapi ini ada yang membantu tim-tim khusus ini supaya semuanya bisa berjalan lancar. Karena tim ini kan sudah profesional. Kalau sudah profesional, mereka akan lebih cepat mengerjakannya. Lain lagi kalau misalnya kita masing-masing harus mikir sendiri-sendiri, ya lama itu. Yang penting kita punya data, setorkan pada ahlinya gitu. Untuk paten, untuk jurnal, untuk apa. Jadi untuk yang sudah pengalaman publikasi atau membuat paten itu direkrut menjadi tim-tim ini yang akan bisa membantu untuk semua sivitas akademika untuk berpeluang melakukan publikasi, kemudian mendapatkan paten, dan lain-lain.
itu. Jadi kalau di tempat kami seperti itu supaya itu tadi luarannya banyak. Berbagai upaya kita lakukan. Seperti itu ya. Iya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak publikasi. Lah itu tulisannya mahasiswa kan banyak yang kita bimbing. Jangan dibiarkan nanti jamur malam. Ya. Jadi seperti itu yang sudah kami lakukan. Oke, terima kasih Prof atas mungkin masukan-masukan yang tadi bisa nanti pelan-pelan kami terapkan di Universitas Quality gitu Pak Rektor ya. Karena banyak masukan-masukan dari Prof yang pengalaman-pengalaman yang bisa kita terapkan. Iya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi kira-kira yang mau didiskusikan atau sudah sampai di sini dulu hari ini kita Prof? Sampai di sini juga boleh. Ini kita sudah jam 3 lebih. Oh iya Prof, tapi masih tetap semangat kok Prof. Ya, masih ada hari esok. Ya Bu, Dekan FKIP ada yang mau ditanya Bu? Saya lihat sudah on kameranya. Ini kita sudah difoto ya. Nanti untuk Belum Bu, dokumen. belum. Ya, itu diminta dokumen itu. Nanti. Ya, berarti kita sesi foto bersama dulu Bu. Iya, sekarang sesi foto. Ya, Bapak Ibu semua diharapkan membuka videonya dan jangan lupa nanti ketika mau diambil foto harap senyum biar kelihatan indah. Senyum ya? Iya Bu, biar nampak tetap semangat Bu. Iya, biar nggak loyo ya, jangan menangis ya. Iya betul Bu. Pak Robert boleh senyum Pak? Ngantuk ya, ngantuk. Senyumnya kurang lebar Pak. Biar nampak giginya Bu ya. Ya, Maskernya. biar semua tahu kalau kita bergigi, kalau nggak kelihatan giginya dikiranya kita ompong. Iya. Senyumnya belum kelihatan Pak Krista dan Bu Lasma. Kurang lebar ya. Senyumnya kurang lebar. Iya, saya ambil ya Bapak Ibu. Di sini terdapat 2 slide. Saya coba ambil slide yang pertama. Saya hitung senyum Bapak Ibu. 1, 2. Senyum di kulum. Senyum di kulum. Oke, sudah ya. Sebentar Bu. Saya apakan dulu. Lah sampean kok gak senyum, lupa ya? Untuk slide yang kedua Bapak Ibu boleh tetap senyum. Saya ambil 1, 2. Ini loh seperti Bu Ingan, ini loh senyum. Ya Bu ya. Iya Bu. Oke, sudah Bapak Ibu. Nah, ini Bu Endalina juga senyum. Ya. Iya Bu. Iya. Ternyata sudah jam 3 lebih. Iya Bu, berarti pertemuan kita sampai di sini dulu hari ini Bu ya. Ya, insya Allah hari Senin kita ketemu lagi. Iya, izin Bu. Terus, Izin Bu, nanti saya mungkin komunikasi. Sudah ada keluar dari Dikti Senin ada kebetulan ada Monef ya Bu. Oh, saya belum tahu. Iya, Senin dan Selasa kebetulan itu jamnya juga sama di jam kita Bu, di jam data sharing kita. Oh ya, terus bagaimana? Mungkin nanti kita koordinasi ke Ibu lah gimana, karena tadi saya lihat jamnya itu pembukaan di hari Senin jam 1. Ya. Kebetulan kami dapat monefnya itu hari Selasa kebetulan jam 1 juga. Karena kan kalau dibagi. begitu saya sore aja ya, diganti sore ya. Boleh Bu, nanti kita konfirmasi jamnya. Ya, diganti sore aja, misalnya setelah sholat asar ya, jam 4 gitu sampai jam 5, sejam boleh, Bu. aja. Ya. Ya, jadi Senin Selasa diganti jam 4 ya. Ya, boleh gitu aja Bu. Ya, jadi harinya jam 16 sampai jam 17. Oh iya. Ya, untuk hari Senin Selasa. Ya. Oke Bu, itu saja mungkin hari ini Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Data Share kita, Ibu Prof. Nurul Isnaini. Terima kasih juga
kepada Pak Rektor dan Ibu Wakil Rektor yang tetap hadir menemani sampai akhir kegiatan, dan terutama kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Dekan dan Kaprodi. Terima kasih atas waktunya. Kita kembali bertemu di hari Senin dengan Prof. Nurul. Terima kasih. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Mari Sehat. semuanya selamat Oke. istirahat ya, sehat-sehat Iya, Bu. semua. Ya, Prof. Ya, Prof. Goodbye. Goodbye. See you next week. Bapak Ibu panitia ya. Pamit dulu ya Bapak Ibu. Ya, Prof. Ya, Prof. Terima kasih Pak Dalyani. Iya, Bu Lasma. Pak Robert, Pak Bukti udah ngisi absen ya, Pak? Ya, makasih Bapak Ibu. Ya, Pak Saya Rektor. lupa ngisi absen nanti, mohon izin saya. Boleh lihat. nanti saya bantu, Pak. Oke. Baik, makasih Bapak Ibu. Izin lift Bapak Ibu. Ya, Pak.